Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang tafsir juz amma, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan sedikit dimulai dari surat Al-Fatihah. Kenapa bisa disebutkan Al-Fatihah, kemudian keutamaan Al-Fatihah, kemudian kita juga sudah membahas tentang kesalahan sebagian orang tentang menggunakan surat Al-Fatihah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tafsir basmalah, tafsir bismillahirrahmanirrahim, dan terakhir kita sudah membahas tentang apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Itu pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini insyaallah ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, kita akan memasuki surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada halaman 16 dari kitab Tafsir Al-Qur'anul Karim Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Halaman 16. Allah berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Beliau akan membahas satu persatu apa maksud dari alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, alhamdu, kata alhamdu adalah wasful mahmud, sifat yang dipuji. Sifat yang dipuji dengan
sempurna, ma'al mahabbati wat ta'zim, yang disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu makna alhamdu. Al-kamalu adz-dzati wal wasfi wal fi'li. Yang mana sifat tersebut memiliki kesempurnaan dalam zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah dan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu sempurna dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Di sini beliau memberikan keterangan wala budda min qaidin wa huwa al mahabbatu wa ta'zim. Dan kata alhamdu itu harus ada pengaitnya, harus ada yang harus digarisbawahi. Apa itu yang harus diperhatikan? Yaitu al-mahabbah wa ta'zim, yaitu kecintaan dan pengagungan. Jadi maksudnya beliau adalah, kalau kita artikan alhamdu adalah pujian. Pujian itu kata beliau itu harus kita sertakan maknanya dengan makna al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan, harus ada itu. Itu namanya alhamdu. Kalau tidak ada kecintaan dan pengagungan, itu bukan dinamakan alhamdu, bukan dinamakan alhamdu, akan tetapi dia dinamakan madahan. Apa madahan? Artinya hanya sanjungan biasa. Jadi paham ya? Alhamdu harus disertakan pujian, harus disertakan dengan mahabbah, cinta kepada Allah, dan kita mengagungkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar pujian. Itu keterangan beliau. Makanya para ulama, para ahlul ilmi mengatakan, qala ahlul ilmi li'anna mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabbatin wala ta'zimin la yusamma hamdan wa innama yusamma madhan. Para ahlu ilmi mengatakan, sesungguhnya kalau pujian itu hanya dengan pujian kesempurnaan, tanpa ada makna mahabbah, tanpa ada makna kecintaan, dan tanpa ada makna pengagungan, itu tidak dinamakan pujian. Wa innama yusamma madahan. Akan tetapi itu dinamakan madahan, sanjungan semata. Karena kalau kita perhatikan, misalkan saya akan memuji fulan, apakah saya harus mencintai dia atau tidak? Kadang saya mencintai dia, kadang tidak. Itu namanya pujian. Itu namanya madah, sanjungan. Sedangkan alhamdu harus ada cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walihada kata beliau, yaqa'u min insanin la yuhibbul mamduh. Makanya dengan ini ada sebagian manusia dia tidak mencintai orang yang dipuji. Lakinnahu yuridu ayyanala minha syai'an. Akan tetapi dia ingin sesuatu darinya. Akhirnya dia memuji dia, tapi belum tentu dia mencintainya. Contohnya beliau ngasih contoh, tajidu ba'du syu'ara yaqifu amamal umara. Contohnya beliau memberikan contoh yaitu adalah sebagian orang penyair itu dia berdiri di depan para pemimpin-pemimpinnya. Tsumma ya'ti lahum bi'awsafin 'azimah. Kemudian penyair itu membawakan bait-bait syair. Dia membawakan di dalam bait-bait syair itu, penyair itu memberikan awsafin 'azimah, sifat-sifat yang bagus untuk pemimpinnya, sifat-sifat yang agung untuk pemimpinnya. La mahabbata fihim, akan tetapi penyair itu tidak mencintai pemimpinnya. Kenapa? Walakin mahabbatal mal alladzi sayu'tuna. Akan tetapi dia mencintai, dia akan mendapatkan harta dari pemimpinnya. Au khaufan minhum, atau dia takut kepada pemimpinnya, tapi dia tidak cinta. Itu namanya madah, sanjungan. Walakin hamduna li rabbina azza wa jalla hamdu mahabbatin wa ta'zim. Akan tetapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb kita itu harus dengan mahabbah, kecintaan, dan ta'zim, pengagungan. Falidzalika shara la budda minal qaidi fil hamdi. Maka oleh karena itu beliau memberikan titik penjelasan, la budda minal qaid, harus ada pengaitnya. Yaitu apa? Pengaitnya adalah al mahabbah wat ta'zim. Itu namanya alhamdu. Sampai sini sudah. Kemudian ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Setelah alhamdu, sekarang kita masuk yang berikutnya, masih di alhamdu. Wa alifun walam fil hamdu lil istighraq. Dan kalimat alif dan lam di dalam kalimat alhamdu itu artinya adalah al-istighraq. Apa artinya al-istighraq? Yaitu jami'ul mahamid lillah. Maknanya adalah seluruh pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alif lam itu maknanya adalah semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, artinya adalah segala puji. Segala itu artinya adalah seluruh pujian. Di sini diartikan al-istighraq. Al-istighraq tadi apa? Jami'ul mahamid lillah, yaitu artinya adalah seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, halaman 17. Lillah. Setelah kita membahas alhamdu, kita langsung ke
kata yang berikutnya, lillah. Al-lam lil ikhtisas wal istihqaq. Kata lam di dalam firman Allah lillah artinya adalah lam lil ikhtisas, untuk pengkhususan, wal istihqaq, dan menunjukkan hak kepemilikan. Itu lam di dalam alhamdulillah, dalam lillah. Jadi kalau kita artikan, seluruh pujian hanya milik Allah atau dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena lam di situ adalah al-ikhtisas wal istihqaq. Wallahu, dan kata Allah, ismu rabbina azza wa jalla, yaitu adalah nama Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh diberikan nama kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Wa ma'nahu al-ma'luh. Allah itu maknanya adalah al-ma'luh. Apa artinya al-ma'luh? Yaitu al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ma'bud, yang berhak disembah. Hubban karena cinta, wa ta'ziman dan karena pengagungan. Itu makna dari Allah. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala rabbil alamin. Selanjutnya firman Allah rabbil alamin. Di situ ada kata rabbu. Ar-rabbu huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Al-khalqu wal milku wat tadbir. Dan kata Rabb itu harus terkumpul dari 3 sifat di bawah ini. Kalau salah satunya tidak ada, itu tidak dinamakan Rabb. Apa aja 3 sifat itu? Yang pertama al-khalqu, pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah berhak digelar dengan Rabb. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah al-milk, kekuasaan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai waktu antum dengan diberikannya antum ke ikut kajian ini, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mereka bahkan main motor-motoran atau sepedaan atau yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang memiliki kekuasaan, menguasai kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wat tadbir. At-tadbir adalah yang mengatur alam semesta. Pagi, kemudian berubah malam, kemudian matahari terbit dari timur, terbenam ke barat, dan yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Makanya 3 sifat ini, al-khalqu yang menciptakan,
yang menguasai, yang mengatur. Itu 3 sifat itu harus ada. Kalau tidak ada, itu tidak boleh dinamakan Rabb. Tidak boleh dinamakan Rabb. Fahuwal khaliq al-maliku likulli syai' al-mudabbiru li jami'il umur. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu, al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara-perkara yang ada baik di langit maupun yang ada di bumi. Itu makna Rabb. Kemudian al-alamin. Rabb semesta alam. Al-alamin. Apa maknanya al-alamin? Semesta alam. Para ulama menjelaskan, qala al-ulama kullu ma siwallahu fahuwa minal alam. Maknanya adalah setiap yang selain dari Allah itu disebut dengan alam. Malaikat alam, jin alam, manusia alam, tumbuh-tumbuhan alam, langit alam, alam semesta. Itu setiap yang selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu disebut alam semesta. Itu kaidah sudah. Wusifu bidzalika li'annahum alamun ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Dinamakan demikian karena alam semesta ini adalah tanda dan ada yang menciptakannya. Kita alam semesta ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi kulli syai'in minal makhluqat ayatun tadullu 'alal khaliq ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Maka setiap segala sesuatu dari seluruh makhluk itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan ada yang menciptakan. Kalau kita ingin mentadaburi, kalau kita tanya kepada seseorang, adakah Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita melihat tanda-tanda dari langit, bumi, gunung-gunung, kemudian lautan yang terhampar luas dan yang lainnya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup menunjukkan bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala itu ada. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ala qudratihi, kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa izzatihi, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan selain dari itu dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tafsir dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Al-fawaid. Di sini beliau memberikan faedah-faedah yang dapat kita ambil dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, faedah yang pertama yang dapat kita ambil,
Beliau mengatakan itsbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla wa dzalika min alfi qaulihi ta'ala alhamdu li'annaha dalatun ala istighraq. Yang pertama, faedah yang dapat kita ambil adalah penetapan pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, hal yang demikian dari kata alif lam. Alif lam yang menunjukkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdu. Alif lam di situ kita sudah jelaskan dalatun ala istighraq, yang menunjukkan seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bilhamdil kamili min jami'il wujuh. Faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mustahiq, berhak mendapatkan pujian yang sempurna dari segala sesuatu, dari segala sesuatu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza asaba khilafu dzalik qala alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi faedah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak mendapatkan pujian dari segala sesuatu. Makanya oleh karena itu Nabi SAW tatkala menimpa kepada beliau sesuatu yang baik, apa yang dikatakan oleh Nabi tatkala menimpa sesuatu yang baik? Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Kita puji tatkala kita mendapatkan kebaikan dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza asabahu khilafu dzalik, dan apabila tertimpa dari lawannya, apa lawannya kebaikan? Keburukan atau musibah atau sesuatu yang sulit, sempit, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Jadi itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan sesuatu yang baik, baik berupa harta atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Dan apabila kita tertimpa musibah, himpitan, lilitan utang atau yang lainnya, sempit, dada sesak, maka wajib kita ucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan, dalam segala kondisi. Itu sudah. Sekarang ada pertanyaan. Nih, pertanyaannya adalah kalau seandainya fulan dia ingin menikah, dia ingin mencari kriteria akhwatnya cantik, putih, mancung, kemudian kaya raya.
Nah, tapi tiba-tiba waktu menikah dia mendapatkan putih ya, tapi tidak mancung, tapi biasa saja orangnya. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat atau alhamdulillah ala kulli hal? Apa yang dia ucapkan? Siapa yang tahu? Kawan dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Yang lain? Dia tidak mendapatkan kriteria yang tadi, cantik, putih, kaya, solihah, tapi dia mendapatkan mungkin ada kekurangan-kekurangan sedikit, tidak mancung hidungnya contohnya. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat atau kebalikannya, alhamdulillah ala kulli hal? Apa yang dia ucapkan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tetap kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena kita jangan memandang wanita itu dari satu sisi. Siapa tahu dari sisi yang lain dia memiliki kelebihan-kelebihan. Itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bukan musibah. Kalau kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, itu perkataan yang ngawur, tidak benar. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu faidah yang kedua. Kemudian yang ketiga, faidah yang dapat kita ambil. Wa minha taqdimu wasfillah bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Faedah yang ketiga adalah sifat-sifat Allah yang kaitannya dengan uluhiyah. Apa artinya uluhiyah? Dalam masalah ibadah itu harus didahulukan daripada sifat-sifat Allah dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu yang mengatur, yang menciptakan, yang menguasai, yang memberikan rizki, itu namanya rububiyah. Jadi sifat-sifat Allah yang dalam hal uluhiyah harus dikedepankan daripada sifat-sifat rububiyah. Kenapa harus dikedepankan? Ada dua alasan. Imma li annallaha huwal ismul alam al khassu bihi walladzi tatba'uhu jami'ul asma. Alasan yang pertama, karena nama Allah itu adalah nama khusus untuk Allah, dan nama-nama yang lain itu mengikuti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, li'annal ladzi ja'at humur rusul yunkirunal uluhiyah faqat. Alasan yang kedua, karena orang-orang mereka yang mengingkari uluhiyah Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka para rasul. Orang-orang terdahulu mereka kalau ditanya siapakah yang menciptakan Allah, siapakah yang menciptakan, dia pasti akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang akan memberikan rezeki? Mereka akan mengatakan Allah. Tetapi mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka diutus oleh Allah para rasul yang mendakwahkan dengan tauhid uluhiyah. Jadi faedah yang ketiga ini itu diambil dari firman Allah, Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Rabb itu mengandung makna rububiyah. Mengandung makna rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang terakhir, faedah yang keempat yang dapat kita ambil, minha umumu rububiyatillahi ta'ala li jami'il alam liqaulihi ta'ala al-alamin. Yang keempat adalah faedah yang dapat kita ambil, umum, yaitu adalah luas, umumnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Yang diambil dari firman Allah al-alamin. Jadi enggak cuman manusia, jin atau malaikat, itu mencakup ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Semuanya itu masuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan umumu rububiyatillahi ta'ala li jami'il alam. Itu penjelasan tentang faedah-faedah yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman 18, Ar-Rahmanir Rahim. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman sifatun lil lafdzil jalalah, War-Rahim sifatun ukhra. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Ar-Rahman adalah sifat untuk lafdzul jalalah, yaitu Allah. War-Rahim sifatun ukhra. Jadi Ar-Rahim juga sifat yang lain. Jadi ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah Ar-Rahman, dan sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Bedanya apa? Sebelum kita masuk perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita jelaskan dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kata yang sama. Apa katanya? Rahima. Rahima yarhamu Rahman. Rahim artinya adalah kasih sayang. Rahima yarhamu Rahman, Rahim. Tapi yang membedakan di sini disebutkan, jelaskan para ulama, yang membedakan apa? Ar-Rahman huwa dzurrahmatil wasi'ah. Perbedaan yang pertama dijelaskan, yaitu adalah Ar-Rahman itu yang memiliki kasih sayang yang luas, mencakup manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apa-apa yang ada di bumi itu mendapatkan kasih sayang dari kata Ar-Rahman yang luas. Sedangkan Ar-Rahim huwa dzurrahmatil wasilah, yaitu adalah kasih sayang yang khusus, hanya diberikan untuk orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang mukmin itu diberikan kasih sayang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada orang-orang mukmin? Yaitu dengan cara mereka diberikan hidayah Allah, mereka bisa mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dimudahkan ke dalam jalan yang lurus dan yang lainnya. Itu merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang mukmin.
Itu perbedaannya antara Ar-Rahman itu yang sangat luas, orang mukmin, orang kafir, jin, manusia, hewan itu mendapatkan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Far-Rahman wasfuhu war-Rahim fi'luhu. Beda yang kedua, perbedaan yang kedua adalah Ar-Rahman itu adalah sifatnya. Sifatnya Allah. Sedangkan Ar-Rahim fi'luhu, yaitu adalah perbuatannya Allah. Jadi harus dibedakan. Ar-Rahman itu sifat Allah dan Ar-Rahim adalah fi'luhu, yaitu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu ji'a birrahmani wahdahu au birrahimi wahdahu la syarmila alwas wal fi'al. Beliau memberikan keterangan kalau seandainya kata Ar-Rahman itu berdiri sendiri dan kata Ar-Rahim itu berdiri sendiri, maka dua kata tersebut kalau mereka berdiri sendiri, Ar-Rahman berdiri sendiri sedangkan Ar-Rahim berdiri sendiri, itu la syamila al-wasf wal fi'lu, maka dua kata tersebut itu mencakup sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seandainya dua kata tersebut berdiri sendiri. Lakin idza qatarana, akan tetapi kalau seandainya dua kata tersebut mereka saling berdekatan, maka fussira Ar-Rahman bil wasf war Rahim bil fi'al, maka harus tafsirnya adalah Ar-Rahman itu untuk sifatnya Allah dan Ar-Rahim itu untuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adzan dulu, langsung kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la. Ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau mengatakan yang pertama itsbatu hadzainil ismainil karimain, penetapan dua nama Allah yang mulia ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lillahi azza wa jalla, dua nama tersebut itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmatil lati hiyal wasfu wa minar rahmatil lati hiyal fi'lu, dan menetapkan apa-apa yang terkandung dari rahmat Allah yang terdiri dari perbuatannya, dan apa-apa yang terkandung dari rahmat Allah yang terkandung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penting nih, yaitu anna rububiyatullahi azza wa jalla mabniyatun 'ala rahmatil wasi'ati lil khalqi al-wasilah. Bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung kasih sayang Allah yang luas untuk para makhluknya. Kenapa rububiyah Allah itu mengandung kasih sayang Allah?
Tadi Rabb tadi apa? Mengandung 3 sifat. Yang pertama Al-Khaliq, menciptakan. Yang kedua Al-Milk, kekuasaan. Yang ketiga At-Tadbir, mengatur. Jadi Rabbul Alamin, Rabb semesta alam itu kita diatur oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita dikuasai Allah, itu mengandung Ar-Rahman Ar-Rahim, mengandung kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya biasanya kalau kita membangunkan, contohnya Ustadz membangunkan santrinya waktu subuh untuk sholat subuh, biasanya santrinya itu masih ngedumel, masih marah-marah. Dia mungkin dalam pikirannya, saya masih ngantuk, dibangunkan, saya diatur untuk bangun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pengaturan Allah, kekuasaan Allah, dan penciptaan Allah itu mengandung apa? Kasih sayang Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kedua ini pas banget. Setelah Rabbil Alamin, ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Di balik itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para makhluknya. Paham ya? Itu faedah yang kedua. Ka'anna sa'ilan yas'al, seolah-olah dalam 2 ayat ini Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim ada sesuatu yang bertanya kepada diri kita, mana hadhir rububiyah, apa macam dari rububiyah ini? Apakah rububiyah yang mengandung paksaan atau rububiyah yang mengandung rahmat dan kasih sayang Allah? Jawabannya adalah rububiyah yang mengandung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah kepada Allah bukan dipaksa, karena ibadah kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diatur sholat waktu 5 waktu, diatur itu karena di balik itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu 2 faedah yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ayat yang selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin sampai Waladhdallin, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada antum semuanya, dan kita bisa mengambil ilmu dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.